مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Kita baca syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Qala ba'dama bayyana al-muallif rahimahullah fadl as-sahabah ala wajhi al-umum kama taqaddam yatahaddath huna an fadl al-khulafa' ar-rashidin wa itsbat khilafatihim ridwanullah alaihim. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, setelah penulis menyebutkan, menjelaskan keutamaan sahabat secara umum, beliau mulai membahas keutamaan sahabat secara khusus, yaitu khulafa ar-rasyidin, khalifah yang lurus, dan penetapan khilafahnya. Fa ahlul hadits, maka ahlul hadits yuthbituna khilafata haula'il a'immah. Ahlul hadis, ahlus sunnah sepakat menetapkan kekhilafahan mereka para imam-imam khulafa ar-rasyidin yang empat, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa tartibuhum fil fadli misla tartibihim fil khilafah. Dan susunan keutamaannya persis seperti susunan kekhilafahannya. Ini yang paling utama, khalifah pertama, yang kedua khalifah kedua, yang ketiga khalifah ketiga, yang keempat khalifah keempat. Urut-urutan keutamaannya sesuai dengan urut-urutan masa khilafahnya. Ala hadza istaqarra ra'yu ahli sunnah. Dengan pendapat inilah istaqarra, ditetapkan pendapat ahlus sunnah. Ba'da an kana hunaka ba'dul afrad min ahli sunnah yuqaddimuna Aliyan ala Uthman. Setelah yang dulunya ada beberapa orang yang lebih mengutamakan Ali di atas Uthman. Perhatikan ucapan Syekh Rabi' hafizahullah, bahwasanya istaqarra amrul ummah, telah menjadi tetap, telah menjadi kokoh pendapat umat ini bahwa keutamaan mereka sesuai dengan keutamaan atau urut-urutan khilafahnya. Itu akhir dari pendapat para imam. Walaupun dulunya pernah ada perbedaan. Kapan? Pernah ada perbedaan kapan? Ketika dibandingkan antara Ali dengan
Utsman, akan dipilihnya Ali dengan Utsman. Sebagian menyatakan Ali lebih utama, sebagian mengatakan Utsman lebih utama. Tapi setelah dibaiat Utsman ibn Affan, maka rajihlah pendapat yang menyatakan Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Tsumma istaqarra amru ahli sunnah. Maka kemudian tetaplah, kokohlah pendapat ahli sunnah. Ba'da dirasah, setelah dipelajari, setelah diteliti, wa ba'dal qana'ah, setelah beberapa sahabat menerima, faman kanu yufaddiluna Aliyan ala Utsman, yaitu yang dulunya mengutamakan Ali atas Utsman, setelah melihat manusia memilih Utsman, maka mereka pun mengalah dan menyatakan itu yang lebih hak. Istaqarra ra'yuhum, maka setelah itu mapanlah pendapat ahlu sunnah, anna afdalahum ala hadha tartib ala tartibihim fil khilafah, bahwa susunan keutamaan mereka persis seperti susunan mereka dalam khilafah. Khilafah pertama yang paling utama, khilafah kedua yang kedua, khilafah ketiga yang ketiga, khalifah keempat yang keempat. Wa kana ba'dhum yaghdab min taqdimi Ali ala Utsman. Saking mapannya pendapat ini, sampai ada beberapa ulama yang marah kalau ada yang berkata bahwa Ali lebih utama dari Utsman. Yastaddu fil kalam. Ucapannya syadid, keras. Sampai berkata, man lam yurabbi' bi aliyin fahuwa adallu min himari ahli. Siapa yang tidak mengempatkan, ini mendudukan di jajaran yang keempat. Siapa yang tidak mengempatkan Ali bin Abi Thalib, maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Sampai sekeras itu. Lakin Ibn Taimiyah khaffafa, yukhaffif min wat'atil khilaf. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga para ulama yang lain meringankan perbedaan tersebut. Tidak memperbesar, tidak memperuncing. Yukhaffif min wat'atil khilaf fi mas'alatit tafdhil. Mengecilkan perbedaan ini atau merendahkan perpecahan ini dalam masalah keutamaan, sehingga beliau berkata dengan apa yang sudah pernah kita bahas. Apa kata beliau? Ijma' bahwa Abu Bakar paling utama, kemudian Umar, kemudian Utsman dan Ali. Yang ketiga dan keempat dibarengkan, kemudian Utsman dan Ali, sepakat. Adapun apakah Ali dulu kemudian Utsman, apakah Utsman dulu kemudian Ali, ada sedikit perbedaan. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, amal khilafatu faman ta'ana fi khilafati ahadin minhum fahuwa adallu min himari ahlih. Diluruskan oleh Syekhul Islam. Adapun masalah khilafah, siapa yang berani mencerca salah seorang dari khalifah-khalifah yang empat, maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Lihat perbedaannya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kerasnya kepada orang yang sungguhnya masih ahli sunnah, yang berpendapat Ali lebih utama daripada Utsman, maka diluruskan oleh Syekhul Islam. Yang sesat, yang lebih sesat dari keledai piaraannya adalah mereka yang tidak mau mengakui khilafah Utsman atau khilafah Ali, apalagi khilafah Abu Bakar wa Umar. Man ta'ana fi khilafati ahadin minhum, siapa yang melaknat atau siapa yang mencerca, siapa yang menyalahkan salah satu dari khalifah yang empat, itulah yang lebih sesat dari keledai piaraannya. Berarti kalau dengan kata-kata seperti ini siapa yang kena? Syiah Rafidhah dan Khawarij. Syiah Rafidhah mengkafirkan, mencerca khalifah Abu Bakar wa Umar wa Utsman, ketiga-tiganya. Dan juga Khawarij menganggap kafir Ali bin Abi Thalib, sehingga diperangi oleh mereka, dihalalkan darahnya.
bahkan dibunuh oleh mereka. Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah seorang dari Khawarij, Ibn Muljim al-Khariji. Kembali kepada ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Wa hadza la yaquluhu fi man ya'tarif bi fadli Utsman wa Ali. Maka ucapan lebih sesat dari keledai piaraannya itu la yaquluhu, tidak diucapkan terhadap orang yang mengakui keempat-empatnya. Tidak pantas diucapkan kepada orang-orang yang ya'tarif, yang mengakui bi fadli Utsman wa Ali, yang mengakui keutamaan Utsman dan keutamaan Ali. Hanya karena yufaddil Aliyan ala Utsman, karena lebih mengutamakan Ali di atas Utsman, kemudian dikatakan adal min himari ahli. Tidak. Ma yuqalu fihi adal min himari ahli, tidak dikatakan lebih sesat dari keledai piaraannya. Limana? Lianna ba'd salaf wa minhum Sufyan ats-Tsauri wa Abu Hanifah, karena beberapa ulama salaf seperti Sufyan ats-Tsauri, seperti Abu Hanifah, semoga Allah merahmati mereka seluruhnya, kanu yarawna, dulu mereka berpendapat bahwa Ali lebih afdal daripada Utsman. Lihat, Sufyan ats-Tsauri dan Abu Hanifah An-Nu'man rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya, yarawna anna Aliyan afdal min Utsman. Mereka berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Utsman. Tetapi karena mereka melihat bagaimana ummah, bagaimana para a'immah, bagaimana para sahabat mayoritasnya, para tabi'in mayoritasnya, semuanya menyatakan bahwa Utsman lebih utama. Bahkan setelah itu dibaiat Utsman sebagai khalifah sebelum Ali, maka itu menjadi hujjah yang qati'ah bahwa ijma'ul ummah adalah hujjah. Kesepakatan umat adalah hujjah. Sedangkan dibaiatnya Utsman, sepakat atau tidak sepakat? Sepakat. Mujma' alaih atau ghairu mujma' alaih? Mujma', disepakati. Berarti para sahabat sepakat. Para tabi'in ketika itu sepakat. Berarti ijma'. Kalau ijma' hujjah, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku enggak akan sepakat di atas kesesatan. Maka setelah itu para ulama menerima keputusan ijma' bahwa Utsman lebih utama dari Ali. Baik, kembali kepada ucapan Syekh Rabi' hafizahullah. Qala al-musannif, berkata musannif, wa yashhaduna wa ya'taqiduna anna afdala ashabi Rasulillah Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman thumma Ali. Mereka ahlu sunnah mempersaksikan dan meyakini bahwa keutamaan para sahabat yang paling utama adalah keutamaan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Sudah ngikut ijma', sudah ngikut apa yang paling rajih. Wa hadza dallat alaihi adillatun katsirah, dan ini sangat banyak dalil-dalilnya. Yani ala tafdhili Abi Bakr thumma Umar thumma Utsman thumma Ali. Dalilnya sangat banyak yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Fa minal adillati ala tafdhili Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar dan Utsman adalah bahwa Rasulullah SAW sa'ada Uhudan. Rasulullah SAW pernah menaiki gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Farajafa bihim. Tiba-tiba gunung itu bergoncang, menggoncangkan mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Usbut Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenanglah wahai Uhud. Tenanglah wahai gunung Uhud, karena tidak ada di atasmu kecuali nabi, siddiq dan 2 syahid. Nabi, siddiq dan 2 syahid. Nabi ma'ruf, Nabi Muhammad SAW. Wa siddiq, man huwa? Abu Bakar. Wa syahidan, dan 2 syahid. Siapa? Nah, Umar dan Utsman.
yang ada ketika itu. Wahai Uhud, tenanglah. Tidak ada di atasmu kecuali orang-orang istimewa. Yaitu Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah. Kemudian As-Siddiq, Abu Bakar. Yang ketiga dan keempat, Umar dan Utsman, yang dua-duanya sudah diberitakan akan syahid, akan terbunuh syahid. Dan itulah orang-orang yang an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat mereka, yang kalian semua meminta jalan mereka. Apa kita minta dalam surat Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, aku minta jalan yang lurus. Tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka. Sedangkan Allah katakan orang-orang yang Allah beri nikmat dalam Al-Quran, alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa alladzina an'ama Allahu alaihim? Kata Allah minan nabiyyin. Di situ ada Nabi Muhammad SAW. Was-siddiqin, di situ ada Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Wasyuhada, di situ ada dua syahid, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, berarti mereka adalah orang-orang yang an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Uskun Uhud, dalam riwayat lain uskun Uhud, dalam riwayat ini usbut Uhud. Tenanglah wahai Uhud. Fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Hadisnya akhrajahu al-Bukhari fi sahihih, dalam kitab Fadaili Ashabi An-Nabi SAW. Dalil kedua, an Abi Musa Al-Asy'ari, dari Abi Musa Al-Asy'ari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar menuju tembok dari tembok-tembok Madinah. Dan biasanya yang dimaksud tembok adalah kebun yang ditutup, dikelilingi tembok. Masih ingat ketika kajian kemarin, ketika seorang sahabat menyatakan, aku sedekahkan, ushiduka anna haitil mikhraf, bahwa haitku mikhraf sadaqatun an ummi, sebagai sedekah untuk ibuku. Haiti, apa hait? Kalau kamu lihat di kamus maknanya tembok. Hait tembok, tapi maksudnya adalah kebun. Sering kebun disebut haid karena memang dikelilingi oleh tembok yang mengelilinginya. Nabi masuk ke salah satu kebun dari kebun-kebun Madinah, lihajatihi, untuk satu keperluan. Wa kharajtu fi isrihi, dan aku, kata Abu Musa, mengikuti di belakangnya. Falamma dakhala al-haid jalastu ala babih. Ketika dia masuk di balik tembok, maka aku pun masuk ke pintunya atau berdiri di pintunya. Jalastu ala babi, aku duduk di pintunya. Man? Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Wa qultu, dan aku katakan, la akunanna al-yawm bawaban nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku hari ini akan menjadi penjaga pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'murni, padahal Nabi tidak menyuruh aku, tapi aku sendiri ingin menjadi penjaga pintu Rasulullah SAW. Berdiri di pintu tembok tadi. Fadhahaba Nabi SAW wa qadha hajatahu. Nabi SAW pergi menunaikan hajatnya dan aku duduk. Ala quf, thumma jalasa ala qufil bi'ri. Kemudian Nabi duduk di pinggir sumur. Di dalam kebun tersebut ada sumur. Dan walaupun sumurnya tidak seperti yang kalian bayangkan, tidak seperti sumur sekarang, bundernya bulat dengan rapi seperti itu, tidak. Tetapi dia adalah sumur yang ada pinggirnya dan ada menjurus ke dalamnya dan ada airnya. Nabi duduk di pinggir sumur tersebut dalam keadaan kakinya dijulurkan ke dalam sumur.
Fakashafa an saqih. Nabi singkapkan betisnya dan dijulurkan keduanya ke dalam sumur. Faja Abu Bakrin, kemudian datang Abu Bakar, minta izin untuk masuk. Fakultu, aku katakan kata Abu Musa, kama anta, hatta asta'din laka. Tetaplah di tempatmu sampai aku minta izin kepada Rasulullah SAW. Fawaqafa, maka Abu Bakar pun berdiri di pintu. Faji'tu ilan Nabi, maka aku datang pada Nabi SAW dan aku katakan, ya Nabi Allah, Abu Bakrin yasta'din alaik. Ya Rasulullah, Abu Bakar minta izin menemuimu. Qala i'dan lahu wa basyirhu bil jannah. Kata Nabi, beritakan, izinkan dia dan beritakan berita gembira untuknya dengan surga. Fadakhala, maka masuklah Abu Bakar dan duduk di kanan Rasulullah SAW. An yamini an-Nabi SAW. Fakashafa an saqihi wa dallahuma fil bi'ri. Abu Bakar pun melakukan hal yang sama dengan Nabi, menyingkapkan betisnya dan menjulurkannya ke dalam sumur. Kemudian datang Umar. Dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai penjaga pintu berkata, kama anta, sebagaimana kamu, maksudnya tetap di tempatmu, jangan beranjak dari tempatmu. Kama ant, hatta asta'adin, sampai aku mintakan izin pada Rasulullah SAW. Maka dimintakan izin kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah menjawab dengan sama, i'dan lahu wa basyirhu bil jannah. Suruh masuk dia, izinkan dia dan beritakan dengan surga. Faja'an yasarin Nabi, maka Umar datang duduk di sebelah kiri Nabi, melakukan hal yang sama, menyingkapkan betisnya, menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur. Famtala al-quf falam yakun fihi majlisun, maka bibir sumur sudah penuh dengan 3 orang, Rasulullah SAW, Abu Bakar di kanannya dan Umar di sisi kirinya. Maka kufnya sumur, bibirnya sumur sudah penuh, imtala'a. Tsumma ja'a Utsman, kemudian datang Utsman. Faqultu, maka aku katakan kepadanya, kama ant, kata Abu Musa al-Asy'ari, tetaplah di tempatmu, aku akan mintakan izin. Maka Nabi pun memberi izin, tapi dengan kalimat yang sedikit berbeda. I'dan lahu wa basyirhu bil jannah ma'aha bala'un yusibuhu. Izinkan dia, beritakan dengan berita surga dengan musibah yang akan menimpanya. Dengan musibah, bencana yang akan menimpanya. Dari khonibin azakumullah, kepada Abu Bakar, i'dan lahu wa basyirhu bil jannah. Kepada Umar, kalimat yang sama, i'dan lahu wa basyirhu bil jannah. Tetapi ketika Utsman, i'dan lahu wa basyirhu bil jannah ma'a bala'in atau ma'aha bala'un tusibuhu, dengan bencana yang menimpanya. Fadakhala falam yajid ma'ahum, maka Utsman masuk, tidak mendapatkan tempat duduk di samping mereka. Fatahawwala hatta ja'a muqabilahum, maka Utsman cari tempat di hadapan mereka bertiga. Ala syafahil bi'ri, di pinggir sumur di seberangnya. Fakashafa an saqaihi, melakukan hal yang sama, menyingkapkan betisnya kemudian menjulurkan keduanya ke dalam sumur. Faja'altu atamanna akhan li wa ad'u Allah an ya'ti. Kata Abu Musa al-Asy'ari, aku berharap kalau saudaraku datang. Aku berharap kakakku atau saudaraku datang saat itu. Mudah-mudahan dia datang, mudah-mudahan dia datang. Mengapa? Karena akan dikatakan i'dan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan dia dan beritakan berita gembira dengan surga. Qala Ibnu Musayyib rahimahullah, tapi kenyataannya tidak datang. Ibnu Musayyib mengomentari hadis ini. Fata'awatu dzalika quburahum. Kata Ibnu Musayyib, aku menafsirkan kejadian itu adalah dengan kuburannya. Rasulullah SAW dikuburkan di kamar Aisyah. Abu Bakar di kanan Aisyah.
Dan Umar di kirinya Aisyah. Astagfirullah, di kirinya Rasulullah SAW. Saya ulangi. Rasulullah SAW di kamar Aisyah. Abu Bakar di kanannya Rasulullah SAW. Dan Umar di kirinya Rasulullah SAW. Baik. Setelah itu di mana Utsman? Terpisah. Persis seperti tadi. Sudah tidak ada tempat duduk lagi, Utsman terpisah di hadapan mereka. Aistama'at hauna wanfarada Utsman. Kata Ibnu Musayyib, karena ketiganya bersama-sama berdampingan, Rasulullah SAW, Abu Bakar di kanannya, Umar di kirinya. Wanfarada Utsman, sedangkan Utsman terpisah. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar dufinu fi makanin wahid. Yani Nabi dan Abu Bakar dan Umar dikubur di satu tempat, adapun Utsman dikubur terpisah di perkuburan Baqi'il Gharqad. Fahadal hadis yadullu ala fadailihim. Hadis ini juga yang kedua menunjukkan keutamaan mereka, Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Ketiga-tiganya disebutkan dengan basyirhu bil jannah, basyirhu bil jannah, basyirhu bil jannah. Hanya saja Utsman ditambah dengan kalimat ala bala'in tusibuhu atau ma'aha bala'un tusibuhu, dengan bencana yang menimpanya. Karena Utsman mendapatkan bencana di akhir hidupnya oleh para demonstran yang juhal yang sampai berakhir dengan pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Fahadal hadis yadullu ala fadailihim. Hadis ini menunjukkan keutamaan mereka dan persaksian Rasulullah SAW dengan surga. Wa fadailuhum katsiratun. Dan keutamaan mereka Abu Bakar wa Umar wa Utsman sangat banyaknya. Radhiyallahu taala anhum. Wa minha, dalil yang ketiga. Qala Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu bainana ana na'im ataitu biqidahin atau biqidahi laban fasharibtu hatta inni la ara ar-ray yakhruj fi adfari thumma ataitu fadli Umar ibn al-Khattab. Berkata Ibnu Umar bahwa aku mendengar Nabi bersabda, ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku didatangkan kepadaku segelas air atau semangkuk susu. Dan biasanya laban adalah susu yang asam. Yang yogurt atau yogurt. Fasharibtu hatta inni la ara ar-ray yakhruj fi adfarih. Maka aku merasakan segarnya sampai mengalir di jari jemariku. Kemudian aku berikan sisanya kepada Umar. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama awwaltahu? Ya Rasulullah, apa yang kau takwilkan? Ini apa takwil mimpinya? Itu kan mimpi. Apa takwil mimpinya? Qala al-ilmu. Takwil mimpinya adalah ilmu. Allah berikan kepada Nabi, kemudian Nabi mengajarkan kepada Umar. Demikian pula dalam lafaz lainnya, Nabi bersabda, baina ana naimun ra'aitun nas. Atau ada hadis lain. Berarti hadis yang keempat. Ketika aku tidur, kata Nabi, berarti ini mimpi yang berikutnya. Dan perlu dicatat bahwa mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi Nabi adalah hak. Adapun mimpi selain Nabi tidak jadi hujjah. Mimpi siapapun tidak jadi dalil. Maka kelemahan kaum sufi adalah menjadikan mimpi-mimpi sebagai dalil. Bahwa syekhku bermimpi, fulan bermimpi, bahwa seorang wali bermimpi, itu tidak jadi hujjah. Tidak jadi dalil sama sekali. Tetapi kalau mimpinya Nabi SAW jadi hujjah, jadi dalil. Baina ana naimun ra'aitun nas ya'ruduna alayya wa alaihim qumsun. Ketika aku tidur,
Aku melihat manusia di hadapanku berkumpul dalam keadaan mereka memakai komis yang berbeda-beda panjangnya. Di antara mereka ada yang menutupi sampai dada mereka. Di antara mereka ada yang menutupi kurang dari itu. Atau lebih daripada itu. Wa 'arada 'alayya Umar. Tiba-tiba tampak di hadapanku Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa 'alaihi qamisun yajurruhu. Dalam keadaan memakai qamis yang panjang sampai diseret-seret. Kalau saja itu dalam keadaan di dalam kenyataan, bukan mimpi, maka tidak boleh seorang menyeret pakaiannya, memakai pakaian yang panjang berlebihan sampai diseret-seret, maka itu isbal, haram bagi laki-laki. Tetapi dalam mimpi berbeda maknanya. Hati-hati. Dalam mimpi berbeda maknanya. Jangan kemudian berkata, berarti tafsirnya saya tahu, Umar ini bermaksiat. Kenapa? Karena dia memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki sampai diseret-seret. Alah, tidak demikian. Ketika mereka bertanya, "Famadza awwalta dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana engkau menakwilkannya ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Qala ad-din. Aku menafsirkannya agama. Artinya yang pakainya sedikit, agamanya sedikit. Yang pakainya panjang, agamanya panjang. Dan Umar bin Khattab agamanya sempurna, panjang. Sampai yajurruhu. Ini khonibina azakumullah, keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Semuanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihih dan juga dikeluarkan oleh Muslim fi sahihih. Muttafaq alaih. Wa yakfi Abu Bakr radhiyallahu taala anhu annahu lamma irtadda katsirun min al-a'rab wa minhum man mana'a az-zakah wa nadarahu as-sahaba wa Umar fi qitalihim sammama ala qitalihi. Dan cukup sebagai keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah ketika murtadnya kebanyakan orang-orang Badui, dan di antara mereka ada yang tidak mau bayar zakat dengan alasan Nabi telah mati. Aku tidak mau lagi bayar zakat kecuali kepada Nabi, karena Nabi telah wafat, aku tidak mau bayar zakat. Maka Umar menegur Abu Bakar, jangan perangi mereka. Para sahabat juga mengatakan, ya Abu Bakar, apakah kau memerangi orang yang masih salat? Sammama ala qitalihim. Tetapi Abu Bakar istiqamah, kokoh di atas keyakinannya bahwa mereka murtadin yang harus diperangi. Jadalahu Umar, dibantah oleh Umar dengan kalimat kaifa tuqatilan nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu atau hatta yaqulu la ilaha illallah. Apakah kau memerangi manusia? Padahal Nabi berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai bersyahadat, sampai mengucapkan la ilaha illallah. Faman qalaha faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqih. Kalau sudah mengucapkannya, maka terlindung darahnya dan hartanya, kecuali dengan haknya, dan hisabnya urusan Allah. Bukankah mereka sudah bersyahadat, berarti terlindung darahnya dan hartanya, kata Umar. Maka dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Sungguh aku akan perangi mereka, orang yang membedakan salat dengan zakat. Salatnya mau, zakatnya enggak mau. Ini membedakan antara salat dengan zakat. Fa inna zakata haqqul mal. Karena zakat itu adalah haknya la ilaha illallah, yaitu hak harta, hak yang harus ditunaikan, yaitu kewajiban mengeluarkan zakat bagi mereka yang sudah mencapai nisab, yang sudah melewati satu haul, maka harus mengeluarkan zakat.
Itu haknya la ilaha illallah. Sebagaimana salat. Siapa yang meninggalkan salat kafir? Bagaimana orang yang memaksa, menentang kewajiban zakat? Wallahi law mana'uni inaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah laqataltuhum ala man'iha. Sungguh demi Allah, walaupun seekor anak unta yang biasa mereka berikan sebagai zakat di zaman Rasulullah, kemudian mereka mana'uni, tidak mau membayarkan zakatnya di zamanku, akan aku perangi dia. Ala man'iha. Artinya bukan masalah nilai anak untanya, bukan masalah hartanya seberapa, bukan. Tetapi karena mereka menentang satu rukun dari rukun-rukun Islam. Menentang satu pondasi dari pondasi-pondasi Islam. Qala Umar, maka Umar berkata, "Fa wallahi ma huwa illa an qad syaraha Allahu sadra Abi Bakar." Kata Umar, aku melihat bahwa Allah telah membukakan dada Abu Bakar, telah melapangkan dadanya, telah membukakan hatinya, maka aku tahu bahwa itu adalah hak. Fa'araftu annahu al-haq, maka aku tahu itu adalah hak. Maka para sahabat pun ikut bersama Abu Bakar memerangi murtadin. Wa min fadaili Abi Bakrin, dan termasuk keutamaan Abu Bakar dan juga keutamaan Umar secara bersama adalah ucapan Nabi yang menunjukkan kekhilafahan keduanya. Ucapan Nabi yang menunjukkan kekhilafahan keduanya. Dan isyarat kalau keduanya akan menggantikan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu? Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Iqtadu billadaini min ba'di, Abi Bakrin wa Umar." Ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakrin wa Umar. Juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari dalam kitab Fadail Ashabin Nabi dan Muslim dalam kitab Fadailus Sahabah. Al-Syahid, wali Uthman Fadail, wali Ali Fadail kathira. Demikian pula Uthman memiliki fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Demikian pula Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan-keutamaan, riwayat-riwayat yang sahih tentang keutamaan beliau. Al-Syahid anna hadhihi isyaratun ila anna ahli sunnah yahtarimuna as-sahabah. Sebagai bukti, sebagai saksi bahwa hadis-hadis ini menunjukkan ahli sunnah wajib menghormati para sahabat, memuliakan mereka, mencintai mereka, wa yujillunahum, meninggikan mereka, wa yunzilunahum manazilahum, dan mendudukkan mereka pada kedudukannya yang mulia, allati yastahiqunaha, yang memang mereka pantas menerimanya, tanpa berlebihan tentunya, tanpa memberikan sifat kerasulan, tanpa memberikan sifat ketuhanan. Mereka sahabat, maka kedudukan keutamaannya keutamaan sahabat, keutamaan manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yu'minuna biqaulin nabi, dan semestinya ahlus sunnah wal jamaah beriman, percaya dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ucapan beliau, la tasubbu ashabi, jangan kalian cerca sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan cerca sahabat-sahabatku, jangan hina sahabat-sahabatku, jangan rendahkan, jangan jatuhkan kehormatan mereka. Karena sesungguhnya kalaupun salah seorang kalian berinfak segunung Uhud emas, gak bisa menyamai satu mudnya mereka. Wala nasifahu, bahkan tidak pula setengahnya, setengah mud, gak bisa menyamai mereka. Fahadal hadis yakfi qati'an. Hadis ini cukup untuk memutus, untuk memotong lidah-lidah mereka yang mencerca para sahabat. Hadis ini cukup. Wal hadis disebutkan dalam kitab sahih. Wal hadis
Diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih juga. Dalam Bukhari dan Muslim juga. La tasubbu ashabi. Jangan cerca sahabat-sahabatku, kata Nabi. Karena kalian gak bisa mengimbangi mereka. Gak bisa menyaingi mereka. Gak bisa menyamai mereka. Kalian jauh di bawah mereka. Khairun nasi qarni. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Atau yang lebih sahih. Khairun nas qarni. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu generasiku, para sahabat. Kemudian yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya. Nah kalian di mana? Kemudian yang di bawahnya. Kemudian kita di zaman na'udzubillah masa fitnah. Di masa-masa munculnya berbagai macam dhullal, a'immah, imam-imam ala abwab jahannam. Tokoh-tokoh penyesat umat muncul semua di hari ini. Dari berbagai macam aliran-aliran. Maka siapa kita akan mencerca para sahabat yang kata Nabi sebaik-baik manusia setelahku adalah para sahabat. La tasubbu ashabi. Maka ini yakfi qati'an li alsinati man yatakallamuna fi ashabi Rasulillah. Bahwa hadis ini cukup untuk memotong lidah-lidah mereka yang membicarakan kejelekan para sahabat. Yani law tunfiq mil'a hadhihi dunya. Yani kalaupun kalian berinfak sepenuh bumi ini, nggak akan bisa mencapai keutamaan para sahabat, nggak akan bisa menyaingi mereka. Tabaraka wa ta'ala tidak bisa mengimbangi kedudukan mereka di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Bi'infaqihi nisfa muddin min sya'ir. Walaupun mereka berinfak 1 mud saja dari gandum, itu sudah mengalahkan infaknya kalian emas segunung Uhud. Kaum muslimin yang saya hormati, yang demikian karena yang namanya ibadah dinilai dengan niat. Walaupun bilangan hartanya sama yang diinfakkan antara yang orang yang pertama, orang yang kedua, orang yang ketiga, tetapi yang ini tidak ikhlas, maka nggak ada nilainya. Yang ini kurang ikhlas, maka tidak sempurna nilainya. Yang ini sempurna ikhlasnya, maka sempurna pula. Dan juga berkait dengan keimanan. Ada yang yakin, ada yang kurang yakin, ada yang sangat yakin. Bagaimana para sahabat? Sangat tingginya keimanan mereka, sangat tingginya keikhlasan mereka, maka infak mereka jauh lebih tinggi nilainya daripada infaknya kalian semua. Demikian sebagian keutamaan-keutamaannya. Insyaallah kita akan lanjutkan sebagian yang lain dalam pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.